Kita sering banget kan lihat teknologi lama itu mati, terus digantikan sama yang baru. Tapi coba bayangin deh, gimana kalau sebuah teknologi yang udah dianggap punah, tiba-tiba bangkit lagi, dan jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, itulah yang lagi terjadi sekarang di dunia otomotif dengan sebuah mesin yang legendaris. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Dunia motor lagi geger gara-gara satu pengumuman besar dari Kawasaki. Yep, raksasa hijau ini secara resmi ngumumin kalau mereka lagi mengembangkan mesin dua tak generasi baru. Ini bukan gosip lagi, ini beneran berita yang mengguncang industri. Semuanya itu berawal dari video pendek, cuma 21 detik. Isinya simple banget, kumpulan komentar fans yang kangen sama kembalinya mesin dua tak. Terus di akhir muncul tulisan, "Kami mendengar Anda," diiringi sama suara raungan khas mesin dua tak yang, bikin kangen itu. Pesannya udah jelas banget, Kawasaki benar-benar dengerin permintaan para penggemarnya. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Di satu sisi, ada dokumen paten yang bocor, dan nunjukin mesin dengan fitur yang kok kayaknya lebih cocok buat pesawat ya. Tapi di sisi lain, pengumumannya justru dilakuin di ajang balap motocross paling gede di Amerika. Jadi mesin revolusioner ini sebetulnya buat apa sih? Buat terbang di angkasa? Atau buat loncat-loncatan di trek tanah? Sebelum kita pecahin misteri itu, yuk kita mundur sedikit. Kenapa sih berita ini seheboh itu? Biar ngerti, kita perlu lihat lagi sejarah mesin dua tak. Kenapa dulu dia begitu berkuasa? Dan kenapa tiba-tiba dia menghilang begitu aja? Jadi, apa sih mesin dua tak itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah mesin yang menghasilkan tenaga di setiap putaran engkol. Jadi 2 kali lebih sering dari mesin 4 tak yang ada di kebanyakan mobil dan motor modern. Anggap aja mesin 2 tak itu sprinter. Tenaganya meledak-ledak dan cepat. Sementara 4 tak itu pelari maraton, konsisten dan lebih tahan lama. Ada alasan kuat kenapa di era 90-an mesin 2 tak itu benar-benar jadi raja. Mesinnya ringan, simple, dan murah dibikinnya. Tapi yang paling penting, rasio tenaga ke bobotnya itu luar biasa. Motor-motor ini tuh liar, kencang, dan punya suara khas ting-ting-ting yang nggak bakal bisa dilupain. Tapi ya itu dia, kehebatannya itu juga jadi kelemahannya. Mesin dua tak kan ngebakar campuran bensin sama oli, yang artinya asapnya ngebul dan polutif banget. Mesinnya juga boros dan masih pakai teknologi karburator yang udah ketinggalan zaman. Begitu peraturan emisi global makin ketat, ya udah, nasib mesin dua tak buat motor jalanan perlahan-lahan tamat. Tapi ceritanya nggak selesai di situ aja. Kekuatan pertama yang bikin mesin ini bangkit lagi itu bukan sesuatu yang bisa diukur pakai alat. Kekuatan itu adalah nostalgia. Ini pas banget sama yang dibilang sama Mas Yudhistira Rahman dari YR2 Stroke Garage. Motor-motor ini tuh bukan cuma mesin. Buat banyak orang, ini kayak kapsul waktu yang bawa mereka balik ke masa muda. Ke masa di mana mereka pertama kali ngerasain kebebasan di atas 2 roda. Dan ini bukan cuma kenangan doang loh. Sekarang ini ada pasar yang hidup banget buat motor-motor 2 tak klasik ini. Bengkel-bengkel spesialis kayak YR2 Stroke mendedikasikan diri mereka buat ngebangun ulang motor-motor ini sampai kembali ke kondisi pabrikan atau bahkan lebih bagus lagi. Dan jangan salah, motor-motor ini sekarang harganya selangit. Sebuah motor 2 tak klasik yang direstorasi total dengan spek dewa, itu harganya bisa tembus 300 juta rupiah loh. Gila kan? Angka ini ngebuktiin betapa besarnya nilai budaya dan emosional dari mesin-mesin ini. Oke, jadi nostalgia itu apinya. Terus bensinnya apa dong? Nah, ternyata bensinnya adalah teknologi. Kekuatan kedua di balik kebangkitan ini adalah sebuah revolusi teknologi yang berhasil menambal kelemahan fatal dari mesin 2 tak. Pertanyaannya kan, gimana caranya? Gimana bisa sebuah teknologi yang dicap kotor dan boros ini bisa balik lagi? Gimana para insinyur modern bisa ngatasin masalah emisi yang bikin mesin ini punah bertahun-tahun lalu? Jawabannya ada di satu inovasi kunci. Jawabannya ada di 3 huruf, TPI, Transfer Port Injection, yang dipelopori sama pabrikan kayak KTM. Sistem ini benar-benar ngubah segalanya. Nggak ada lagi tuh karburator jadul yang nggak presisi. TPI ini pakai 2 injektor yang nyemprotin bensin langsung ke lubang transfer. Terus ada ECU, otaknya sistem ini, yang ngatur semuanya dengan sempurna. Bahkan ada injektor oli terpisah yang mastiin pelumasan pas tanpa bikin asap ngebul. Kalau kita bandingin, perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Mesin 2 tak modern dengan TPI ini bukan cuma lebih bersih, bahkan bisa lolos standar emisi Euro 4, tapi juga jauh lebih irit bensin dan oli. Kita nggak perlu lagi repot-repot ngocok oli sama bensin atau nyetel karburator kalau lagi di gunung. Semuanya udah otomatis. Oke, sekarang kita udah ngerti 2 kekuatan pendorongnya.
nostalgia yang kuat, dan teknologi yang revolusioner. Dengan bekal ini, yuk kita balik lagi ke misteri awal kita, dan kita pecahkan bareng-bareng. Mesin barunya Kawasaki ini sebetulnya buat apa sih? Coba kita susun petunjuknya ya. Pertama, lokasinya. Pengumumannya di AMA Supercross. Itu sinyal besar. Kedua, pesannya kami mendengar Anda. Itu jelas banget ditujukan buat para penggemar balap. Ketiga, Kawasaki itu nggak pernah benar-benar ninggalin dua tak. Mereka masih jualan motor trail kayak KX85. Dan yang terakhir, kompetitor mereka udah sukses besar dengan motor off-road dua tak modern. Jadi, kalau semua petunjuk ini kita gabingin, kesimpulannya udah jelas banget. Mesin baru Kawasaki ini bukan buat pesawat terbang. Ini adalah senjata baru mereka buat mendominasi dunia balap motocross. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah ini tuh lebih dari sekedar cerita soal satu motor. Ini tentang sebuah pola yang lebih besar dalam dunia inovasi. Kisah kebangkitan mesin dua tak ini ngajarin kita satu hal penting loh, bahwa inovasi sejati itu nggak selalu berarti ngebuang yang lama dan ganti dengan yang baru. Kadang inovasi yang paling keren itu justru datang dari kemampuan kita buat ngeliat lagi teknologi lama, cari kelemahannya, terus pakai teknologi modern buat menyempurnakannya. Menggabungkan pesona masa lalu dengan kehebatan masa kini. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau mesin dua tak aja bisa bangkit dari kubur, kira-kira teknologi jadul apa lagi ya yang mungkin lagi nunggu buat ditemukan lagi dan dilahirkan kembali dengan sentuhan modern? Apa ya yang bakal jadi the next big comeback?